Palestina udah dihadapin sama Indonesia dan kemarin hasil skor 0-0 dan ada beberapa hal yang menarik buat dibahas kali ini dan pastinya bakal lanjut juga ke Argentina yang sebentar lagi bakal dilawan sama Indonesia guys. Dan ini pertandingan yang bakal menarik banget buat ditonton pastinya, buat ngelihat perkembangan timnas sejauh ini tuh kayak apa sih. Apakah timnas udah berkembang lebih pesat gitu kan, terutama setelah kemarin juga seri lawan Palestina, apakah Indonesia juga bisa mengubah atau bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan ketika lawan Palestina? Apakah Indonesia bisa ngelawan atau memberi perlawanan ke permainan dari timnas Argentina? Dan Argentina sendiri tanpa Messi, tapi tetap aja cuy, Messi itu hanya satu bagian dari timnas Argentina dan justru kalau ngeliat lini tengahnya itu full tim dan justru ini yang paling penting gitu kan. Kenapa timnas Argentina itu ketika dia menguasai bola dia itu kuat sebenarnya. Walaupun biasanya di backing sama Messi ya, karena ketika Argentina main sama Messi biasanya Messi yang turun ke belakang buat jemput bola kebanyakan dan dibantu juga dengan Di Maria maupun De Paul ataupun ada juga Enzo dan juga McAllister. Tapi kali ini Di Maria nggak ada, Messi nggak ada, kita bakal lihat gimana Argentina ini formasiin pemain-pemain Argentina. Dan kalau misalnya tiga ini terutama McAllister, De Paul sama Enzo ini main di awal, ini bakal menarik banget. So, kita bakal bahas mulai dari pertandingan lawan Palestina kemarin. Ketika Indonesia kemarin melawan Palestina dengan hasil skor 0-0 total, itu sebenarnya Indonesia udah nunjukin permainan yang menarik banget. Hal yang paling utama dari permainan ini adalah gimana caranya Indonesia ngatasin high press. Ini yang paling penting. Karena Indonesia ini benar-benar dilatih gitu kan. Gimana caranya dia keluar dari tekanan-tekanan yang ada. Misal contohnya dari Palestina juga kemarin kan. Memang di babak pertama Palestina ini startnya agak lambat. Dan juga rasa-rasanya start Palestina ini juga dibuat terkejut juga sama Indonesia ketika Indonesia bisa bermain cepat. Pemain Palestina bisa dibilang kayak nggak bisa begitu ngikutin tempo permainan dari Indonesia. Bahkan banyak peluang yang bisa didapetin Indonesia gitu kan. Sayangnya tendangan-tendangan yang ada itu nggak bisa berbuah gol gitu. Sayangnya itu aja sih. Dan kebanyakan ditangkap juga sama kiper Palestina maupun ditahan juga sama kiper Palestina. Tapi overall ketika kita main itu tuh Indonesia bisa beberapa kali ngacak-ngacak permainan dari Palestina. Dan terutama lini kiri dan lini kanannya ini benar-benar kayak ada satu hal yang menonjol gitu kan dari permainan Indonesia kemarin. Kalau dari sisi kiri, mereka tuh cenderung lebih banyak build up-nya dari sisi kiri. Lini tengah pastinya jadi poros ketika Klok dan Marcelino main. Ball possession itu bakal sangat kuat. Sementara Ricky Kambuaya diplot buat lebih ngejaga pertahanan juga sebagai DM. Dan juga kalau dari sisi kiri, Arhan ini jadi poros serangan di mana serangan-serangan ini dimulai karena pastinya tengah ini bakal banyak dipres sehingga sisi Arhan ini sangat penting. Dan kemarin beberapa kali juga berhasil membuktikan kalau sisi Arhan ini cukup ngancam permainan dari Palestina. Yang pasti bukan cuma Pratama Arhan, tapi ada satu pemain yang benar-benar impact banget. Ini adalah pemain yang bikin sisi kiri ini tuh jadi kuat banget. Bahkan lini depan ini juga overall benar-benar kuat juga. Salah satunya dari kontribusi dia, Rafael Struijk, pemain naturalisasi yang baru dan langsung kasih impact yang gede banget buat Indonesia. Ketika dia main, dia punya manuver-manuver yang bagus dan pastinya juga ada keputusan yang tepat ketika Rafael Struijk ini dipercaya dari awal karena dia juga masih muda, masih energetik juga. Dia juga punya speed, punya juga kelincahan dan juga pastinya juga ketika dia ngolah bola meskipun mungkin belum benar-benar connect gitu kan ketika dia 1-2 gitu sama yang lain, tapi sebenarnya dia udah menunjukkan arah-arah menjanjikan gitu ketika bermain. Dan terutama juga kombonya dia bersama Marcelino ini juga patut juga kayak bisa dijadikan suatu titik di mana Indonesia ini benar-benar bisa mengancam. Dan banyak serangan-serangan dari kiri juga berhasil akibat kombinasi Arhan, Klok, Marcelino sama Struijk dan juga dibantu sama Dimas Derajat beberapa kali. Tapi ya sebenarnya sayangnya itu Dimas Derajat sih, dia punya banyak peluang tapi
dengar-dengar dia juga baru beres dari cedera dan mungkin belum bisa menyesuaikan permainannya kembali, sehingga apa yang didapat kemarin harusnya bisa beberapa kali cetak gol akhirnya nol gitu kan yang dicetak sama Dimas Derajat. Bahkan momen-momen yang ada gitu ketika dia bisa shoot langsung atau bisa finishing langsung, dia cenderung lebih banyak menahan bola, sehingga banyak peluang-peluang yang ada itu jadinya hilang begitu aja gitu kan. Dan kalau ngebahas dari sisi kanan ini cenderung dibikin kosong gitu ketika di kirinya ini dipadetin. Justru sisi kanan ini lebih dipakai buat running gitu kan, dan Yakob Sayuri di depan sisi kanan dan juga Asnawi di right back. Banyak space yang didapat sama lini kanan ini ketika babak pertama karena ditarik ke kiri semua gitu kan para pemain dari Palestina, sehingga sisi kanan ini tempat Asnawi sama Yakob ini bisa berlari bebas ini cukup banyak. Dan ketika ngelakuin beberapa kombinasi ataupun ketika dia sprint gitu kan atau nusuk gitu kan lewat sisi kiri, beberapa kali dapat peluang kosong, sehingga ketika bermain sisi kanan ini tuh banyak bisa mengancam karena sisi kanan ini cenderung ditinggalkan sama para pemain Palestina. Dan ketika datang ke sisi kanan, nah ini yang dimanfaatkan sama Indonesia, di mana Indonesia ini ketika para pemain Palestina ini mulai datang ke sisi Asnawi gitu kan ketika mereka ngelakuin kombinasi, dan di sini lagi-lagi Struik tiba-tiba bisa dari kanan. Intinya fleksibel banget lah kalau secara permainan gitu kan. Struik bisa di kanan, habis itu juga tiba-tiba Marcelino juga udah maju ke depan. Ada shooting juga dari Struik, Marcelino. Ini yang bisa dibilang kayak permainan Indonesia ini dengan kombinasi-kombinasi yang ini kelihatan mereka juga pede gitu kan. Ini benar-benar pertandingan atau permainan yang dilakuin sama Indonesia ini udah level up sih kelihatan. Tapi sayang memang urusan cetak gol itu harus lebih diperbaikin lagi sih. Ketika ngeliat babak kedua ini rada berbeda karena Palestina ini mulai gencer-gencer nge-high press gitu kan, dan ketika mereka high press mereka nggak nanggung. Mereka bisa nge-high press 4, 5, 6 orang di situ, dan ketika Indonesia nyerang, Indonesia tuh nggak dikasih kebanyakan nyerang dari sisi kiri. Justru yang dikasih serangan itu lebih banyak tuh dari sisi kanan. Kenapa? Karena kalau ngelihat kombo-kombo dari sisi kiri ini jelas lebih berbahaya buat Palestina. Dan ketika ngelihat serangan-serangan dari sisi kanan, itu tuh karena cenderung Asnawi maupun Yakob itu tuh dapat space kosong ketika nyerang dari sisi kanan. Makanya ini yang dimanfaatin sama Palestina. Mereka ngelok sisi kirinya Indonesia, dan sisi tengahnya kalau bisa juga dikunci, dan akhirnya sisi kanan yang dipaksa buat Indonesia tuh mulai serangan. Dan akhirnya ya balik lagi back pass sampai mungkin ada beberapa 1-2 momen dimana kayak Indonesia bisa tembusin lini tengah. Nah ini yang bakal kita lihat juga di Argentina. Dan sejauh ini formasi yang diterapin sama Sintayong ini adalah formasi yang terbaik. Dan pastinya kita bakal ngeliat Indonesia gimana caranya dia bakal ngehandle pressing yang dilakuin sama Argentina gitu kan. Terutama defense-nya ini apakah bisa nahan gempuran-gempuran dari Argentina walaupun tanpa Messi gitu kan. Ini yang bakal kita lihat. Dan gimana caranya Indonesia ngatasin pressing-pressing dari Argentina dan juga bisa ngebangun serangan-serangan mereka gitu kan dari Indonesia. Tapi Sintayong itu juga pasti punya racikan sendiri di mana ada kejutan-kejutan harusnya yang bakal disuguhin sama Sintayong sih, karena pastinya kalau ngelawan dengan formasi yang sama ketika lawan Palestina kemungkinan besar udah dibaca gitu kan sama main Argentina maupun pelatih Argentina, sehingga kemungkinan besar pasti Sintayong juga udah nyiapin strategi maupun formasi ataupun juga dari segi pemain, yaitu pemain-pemain yang tampil memang terbaik buat lawan Argentina. Dan kalau ngeliat Argentina sendiri, mereka kan sangat kuat di lini tengah gitu kan. Intinya gimana supaya pemain Indonesia ini bisa manfaatin speed dari mereka dan juga terutama bisa manfaatin passing-passing yang dimilikin sama Mark Klok maupun Marcelino. Ini yang jadi penentu gitu kan. Dan tinggal gimana para pemain-pemain depan terutama ini manfaatin umpan-umpannya dia. So, itu aja untuk kali ini. Kita bakal lihat pertandingan Indonesia lawan Argentina ini bakal kayak gimana. Yang pasti menang atau kalah Indonesia bakal dapat pelajaran yang berharga gitu kan, dan at least jangan sampai dibantai lah.
Meskipun lawannya ranking 1, tapi Indonesia at least harus bisa ngelawan. Itu aja dari gua. Thank you for watching, dan menurut kalian gimana dan skor berapa nih Argentina buat Indonesia? Itu aja dari gua. Thank you for watching. Ciao. Bye.